materi tentang sistem pencernaan manusia. Yang bagian sifat mengapa kita perlu makan dan minum. Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajaran di mana anak-anak bisa mengenali organ-organ fungsinya, terus proses pencernaannya itu seperti apa, terus jenisnya itu bagaimana, terus yang keempat itu contoh makannya bergizi itu seperti apa, dan juga cara menjaga kesehatan bagi tubuh kita. Yang selanjutnya, kenapa kok kalian bisa terlambat makan atau minum dalam berapa jam? Biasanya kan perut bisa terasa sakit, terus badan lemas dan kepala pusing. Nah, itu halnya kita itu membutuhkan makanan dan minuman untuk sebagai energi kita. Yang dimana makanan itu menjadi energi, terus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Yang selanjutnya ada apa itu sistem pencernaan? Nah, sistem pencernaan ini adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna bagaimana menjadi energi dan zat-gizi yang dibutuhkan tubuh. Jadi, sistem pencernaan itu bisa dimulai dari mulut sampai anus. Yang selanjutnya, macam-macam organ pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Nah, mulut ini merupakan tempat masuknya makanan pertama kali. Yang selanjutnya ada kerongkongan. Nah, kerongkongan itu merupakan membawa makanan ke dalam lambung. Yang selanjutnya hati. Hati ini menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Yang selanjutnya ada lambung. Nah, lambung ini biasanya makanan kita dihancurkan melalui lambung. Itu yang selanjutnya adalah usus halus. Usus halus ini menyerap isi makanan manusia. Nah, selanjutnya ada usus besar. Usus besar ini menyerap air dan membentuk feses. Yang terakhir adalah ada anus. Nah, anus ini mengeluarkan kotoran yang sudah dikelola oleh makanan yang masuk dari mulut kita tadi. Yang selanjutnya ada mulut. Nah, mulut ini teman-teman, mulut ini merupakan tempat makanan masuk. Jadi mulut ini itu bisa kita rasakan, terus dihancurkan dan digunakan. Nah, proses perceraian dari mulut ini ada gigi. Gigi itu tempat menghancurkan makanan dan potongan-potongan kecil. Yang selanjutnya ada lidah. Lidah itu biasanya mencampurkan makanan dengan air kita dan merasakan makanan tersebut. Jadi kayak kita bisa merasakan makanan seperti asin, manis, ataupun yang lainnya. Kemudian lidah itu mendorong makanan menuju kerongkongan. Selanjutnya ada kerongkongan. Nah, kerongkongan ini berkembang. Kerongkongan ini setelah makanan kita lihat dulu ya, buat dulu itu, terus makanan kita masuk ke kerongkongan. Jadi kerongkongan ini membawa makanan dari mulut ke lambung. Yang selanjutnya ada lambung. Nah, lambung ini sangat penting teman-teman, karena apa? Karena ini berfungsi mengaturkan makanan dari enzim dan asam lambung. Jadi enzim itu menghancurkan karbohidrat, lemak, dan juga protein yang mengandung dalam makanan. Sedangkan asam lambung ini kan biasanya membunuh kuman, jadi kuman dan bakteri itu yang ada dalam makanan. Yang selanjutnya adalah usus halus. Usus halus ini biasanya makanan berbentuk bubul, jadi makanannya itu sudah berbentuk halus lembek. Jadi masuk ke usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus jari, hidung, dan ileum. Nah, usus halus ini biasanya menyerap ke nutrisi makanan dan pembentukannya menjadi energi. Ada yang selanjutnya ada usus besar. Nah, usus besar ini teman-teman berfungsi menyerap air. Jadi menyerap air dari sisa makanan yang kita telah tadi yang keluar dari mulut. Jadi sisa makanan ini biasanya sudah hilang air itu menjadi kotor.
Nah, terakhir itu Anis sama Mama. Anis ini biasanya sisa makanan yang sudah disimpan, terus sementara kita dikeluarkan dari tubuh melalui manusia. Nah, yang selanjutnya ada proses pencernaan manusia. Yang pertama, makanan dihasilkan dari mulut. Yang selanjutnya kerongkongan membawa makanan. Terus kita lanjut menuju ke lambung. Nah, lambung ini kan menerima makanan. Nah, makanannya itu dihasilkan menjadi bubur oleh lambung. Setelah itu, bubur itu diserap oleh usus halus. Usus halus itu seperti kita memakan makanan yang bentuk potongan, lalu kita mengunyahnya sudah menjadi lembek maupun menjadi bubur. Nah, bubur inilah diserap oleh manusia. Nah, selanjutnya ada usus besar. Usus besar ini menyerapkan air dan akan dibentuk seperti kotoran yang akan dikeluarkan oleh anus. Nah, selanjutnya mengapa kita perlu makan daging? Jawabannya itu karena kita itu memerlukan energi, nutrisi, cairan, terus maupun fit supaya badan kita fit. Nah, cairan ini biasanya kita bisa melakukan aktivitas yang butuh tenaga. Nah, jadi kita juga harus masukkan makanan dan menu yang bergizi seimbang, buah, lauk, makanan yang sehat juga sempurna. Yang selanjutnya ada jenis-jenis nutrisi dalam makanan. Yang pertama protein. Protein itu seperti halnya ikan, daging, atau bau-bau yang seperti telur, ikan, dan daging. Nah, dan juga bisa dikatakan teman-teman yang berfungsi itu pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Yang selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat ini berupa kentang, jagung, terus nasi, mie, dan lainnya. Nah, karbohidrat ini biasanya menghasilkan energi secara cepat. Nah, selanjutnya ada lemak. Lemak ini selain kacang-kacangan, kan kacang-kacangan itu kan bisa sebagai protein. Jadi kacang-kacangan itu bisa berupa protein dan lemak. Daging juga ada ikan, mentega, dan susunan. Lemak ini biasanya mengandung omega-3 yang dimana itu bisa menyerap vitamin. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis nutrisi dalam makanan. Ya, yang pertama vitamin, kita juga membutuhkan vitamin itu seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, buah-buahan dan sayur-sayuran ini membantu kita itu melawan dari kuman atau penyakit dan menjaga kesehatan organ kita supaya lebih fresh. Yang selanjutnya serat. Serat itu bisa berupa sayur-sayuran juga, buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, serat ini biasanya menjaga kesehatan usus dan berguna sebuah air besar atau diare. Yang terakhir ada air. Kita membutuhkan air teman-teman supaya membantu menggunakan makanan dari membutuhkan air minum. Ini biasanya kalau kita makan air itu bisa berupa buah-buahan. Buah-buahan itu ada di apel, pir, dan lainnya. Dan yang kedua ada sayur-sayuran maupun air minum. Perbanyak air minum. Yang selanjutnya kira-kira nutrisi makanan. Untuk yang pertama 5% itu mengandung minyak, mentega, gula, makanan manis maupun minuman manis. Yang kedua ada 20% dari daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Yang selanjutnya ada 35% dari buah-buahan maupun sayur-sayuran. Yang terpenting kita harus mengonsumsi 50% nasi, roti, singkong, gandum, dan kentang supaya kita tetap bisa menstabilisasi organ kita. Nah, contoh menu makanan bergizi. Yang pertama serat, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nah, untuk kesimpulannya tentang pencernaan kita, jadi proses pencernaan kita itu sangat penting
berupa makanan alergi dari zat tubuh dan dapat melakukan berbagai aktivitas setelah perubahan tubuh. Jadi kita bisa mengonsumsi makanan itu dengan seimbang dan bergizi. Jadi juga kita bisa menjaga tubuh itu tetap sehat dan bertenaga dalam suatu aktivitas apa. Nah, sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.